Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini kita akan mencoba membandingkan lah ya. Kita akan coba membandingkan apa kelebihan dan kekurangan dari eh, bisnis trading ini trading. Sekali lagi, mindset kalian harus rubah. Jadi namanya trading itu bukan main ya, itu tidak ada yang main-main. Tidak boleh ngomong main saham, main kripto, main forex dan lain. Kenapa? Itu akan membuat mindset kalian itu ya main-main. Hanya cuman klik buy dan klik sell. Dan jika Anda tidak mau belajar, hanya cuman taunya kalau hijau beli kemudian merah jual, udah dijamin bangkrut, mending nggak usah gitu ya. Makanya saya coba membuat konten seperti ini kan supaya kalian tuh belajar betul-betul gitu ya. Kalau tidak mau belajar, sudahlah jauhi saja, tidak usah inilah seperti itu. Kecuali kalau mau investasi, oke, invest saja, taruh duitnya, lupakan boleh, tapi ingat apa yang mau dibeli, apa yang mau dijual, lihat video saya yang lainnya. Oke, sekarang saya coba akan memberikan satu keunggulan ataupun kekurangan dari sebuah trading ini. Nah, kalian lihat di sini ada trading apps yang saya sudah coba sebetulnya. Awal-awal dulu sekali sebetulnya saya itu pertama kali saya beli adalah saham, yaitu saham Amerika yang pertama, karena biasa ya, karena saya orang tech, suka teknologi, yang suka membaca teknologi, senang dengan teknologi. Makanya begitu ngeliat saham Tesla, saham Google, saham apa dan lain itu saya suka. Makanya saya dulu masuk belajar dari GoTrade, terutama GoTrade yang global. Saat global nggak bisa masuk ke Indonesia karena diblokir, dia kemudian masuklah GoTrade Indonesia yang sudah diawasi oleh BPT ya, pokoknya sudah diawasi lah, sudah resmi lewat perusahaan Indonesia bernama PT Valburi Indonesia. Nah, kemudian ada lagi BCA Sekuritas. Ini adalah saham. Ini saham Amerika 2, kemudian ini saham-saham Indonesia IHSG, dan juga NH Korindo. Jadi yang sini sudah saya jual, yang di sini masih ada Goto, yang ini masih ada Goto. Oke, kemudian saya bergeser lah gitu ya, mencoba belajar lagi, mendalami namanya forex exchange, perdagangan forex untuk dagang emas, kemudian euro, kemudian Nasdaq gitu ya, kemudian yen Jepang dan lain-lain sebetulnya. Tapi biasanya saya dagang 3 ini aja yang saya perdagangkan lah. Saya beli emas, kemudian saya jual lah, seperti itu. Kemudian ada Okta yang awal-awal dan FPS. Awal-awal saya belajar dari Okta dan juga FPS. Kemudian ada Valburi dan juga yang baru-baru ini MEFX. Ya, semuanya sudah pernah saya coba, walaupun tidak ada yang gede guys. Namanya juga mau ngonten dan mau belajar pakai duit ya begitu. Nah, MetaTrader ini adalah aplikasi open source yang mana keempatnya ini juga bisa perdagangkan di MetaTrade, karena ini lebih mudah, lebih familiar, dan lebih responsif gitu. Kalau kita setting itu lebih mudah, makanya menggunakan MetaTraade 4 dan juga MetaTraade 5. Nah, selanjutnya buat kalian yang mungkin senang kripto, saya juga lari ke kripto gitu ya, yang akhir ini ke kripto, terutama awal-awal ke kripto ya pasti saja saya ke Indodex lah, seperti itu, karena ini adalah exchange yang tertua lah di Indonesia, Indodex. Kemudian ke Binance, habis Binance kemudian toko kripto, ke Maxi, Get.io, dan banyak yang saya cobain. Ya sekedar mencoba gitu ya, sekedar mencoba saja, mindah-mindahkan. Nah, oke. Apa sih kelebihannya guys? Kelebihan kurangan saya harus trading forex, trading saham, atau trading kripto gitu ya. Ini ngomongin trading guys, bukan ngomong investasi ya. Kalau investasi kan kita beli hari ini, ya kita pilih lah gitu ya, kita pilih aset apa yang menurut kita bagus, bagaimana cara milihnya pasti ada, kemudian kita beli, udah biarin, lupain aja lah gitu ya. Kita kasih target setahun kah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, namanya investasi.
ya jangka panjang guys. Mana ada sih beli emas hari ini 700.000 bulan depan menjadi 900 juta, kan nggak ada. Pasti kalau kalian beli emas 10 tahun yang lalu mungkin 400.000, hari ini 800.000 kan emas itu. Nah seperti itu panjang guys. Sama juga sih semua saham, kripto apa semua juga panjang-panjang, nggak ada ceritanya pendek-pendek. Ada pendek yaitu trading, jadi kita dagang gitu ya. Kita beli emas hari ini 710.000, nanti 711.000 kita jual gitu. Itu seperti itu dagang ya. Kalau pada nanti turun kita beli lagi, seperti itu. Nah itu cara dagang, itu menggunakan ini apa namanya yang di dalam forex ini. Kita ambil contohnya MFX inilah gitu ya. Jadi kalian bisa dagang banyak hal di sini, karena kebetulan saya sih euro, yen Jepang, Nasdaq, dan juga emas gitu. Sebetulnya sih ada, misalkan kalian forex itu juga banyak. Ada Australian Jepang, Australian New Zealand, dan lain ada banyak guys di sini kalian. Dia mata uang ya, mata uang dunia gitu. Kalian milih saja. Kemudian ada komoditi itu ada minyak, oil gitu ya. Kemudian ada silver dan juga ada emas. Nah kemudian indeksnya untuk saham itu ada saham Jepang adalah Nikkei, kemudian Hang Seng, kemudian Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Kalian bisa, tapi saya biasanya saya nggak tahu, saya suka Nasdaq aja gitu ya, dari dulu suka Nasdaq aja. Jadi biasanya yang saya perdagangkan adalah tiga ini aja, saya nggak bergeser-geser karena pusing juga kalau saya harus dagang banyak gitu ya. Dan seperti itu. Nah ini kalau kalian mau dagang-dagang mata uang gitu ya, jadi ngambil selisih lah sama gitu ya. Jadi kalau kita beli emas seperti ini, kita ambil contoh sebentar. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita trading sekarang ini harus membaca pergerakan menggunakan technical analysis, itu membaca candle. Bagaimana sih candle ini? Candle ini ada merah, ada hijau ya. Merah hijau, kalau merah untuk turun, hijau untuk naik. Tapi bukan itu yang kita baca. Jadi kalau dia mau naik, sampai mana kenaikannya? Secara sederhana, secara gampangnya itu terlepas dari isu-isu di luar gitu ya, karena sangat erat kaitannya dengan di luar guys. Untuk naik pertama kali kuncinya apa sih? Kuncinya itu cuma tren doang guys. Satu, kita setting misalkan di 4 jam ini 4 jam ya, 4 jam kah, 1 hari kah, 1 minggu kah, 1 bulan kah. Tapi kalau untuk melihat tren, kalian cek 4 jam. Nah trennya itu garis besarnya dia naik apa turun? Garis besar ya, besarnya adalah naik. Jadi dari bulan apa nih, April ya, nah bulan April 2023 sampai sekarang Maret, April, Mei, Juni, Maret, April gitu ya, hampir sebulan tuh dia naik. Oke, berarti kita putuskan untuk membeli naik guys, naik ya. Untuk membeli naik, tunggu dulu sampai dia turun dulu. Jadi nanti ada pergerakan guys, dia akan naik, kemudian dia turunnya seberapa? Seharusnya lebih tinggi dari yang ini, yang lembah sebelumnya. Kemudian naik, harus melewati ini. Nah trennya kan naik, pasti harus melewati yang ini. Naik, dia turun lagi. Seharusnya itu tidak boleh melebihi yang ini, maka dia akan mungkin naik lagi. Karena ini berhasil bablas, maka dia terus bablas ke sini, tapi tidak bisa melewati yang ini, maka dia akan sideways dan kemudian terbang lagi lebih tinggi dari yang ini, kemudian dia turun. Sebetulnya tujuan dia adalah yang ini, ke sini ya, tapi ternyata nggak sanggup karena dia hanya melewati yang turunan ini, turunan sedikit, turun, terhenti, dia naik lagi. Nah kalau udah begini kan kita harus beli guys, beli di sini, kemudian nanti jual di sini, dijual di sini. Jangan lupa begitu habis dijual, habis beli, kita harus pasang stop loss. Kalaupun nanti naik dan dia turun, kita harus pasang stopnya gitu ya. Jangan enggak, karena apa? Karena ada
kita bisa beli posisi sell, posisi turun, dan juga posisi naik gitu. Karena kita trennya naik, kita beli posisi naik. Nah, kan kalau naik kemudian turun kan kita rugi. Maka kerugiannya berapa, guys? Nah, secara analisis kalian aku membaca candlestick ini harus membaca gitu. Oke, itu mudahnya kalau jual forex. Kelebihan lain adalah modalnya yang kita sebetulnya sedikit. Dalam dunia forex sebenarnya ini ya, kalau euro, USD itu nilainya sebetulnya setiap perdagangan itu adalah 3 miliar rupiah. Sebetulnya kalau kalian mau paling aman, penurunannya per dolar gitu. Tapi kan tinggal punya 3 miliar, makanya broker yang menyediakan namanya leverage, pinjaman lah. Kalian dipaksa pinjam. Jadi pinjaman itu adalah pada saat kita membeli 100 dolar, beli 100 di sini, trik 100 dolar, sebenarnya itu modalnya adalah 100.000 dolar. Jadi yang 99.000 dolar disediakan oleh broker gitu ya. Nah, kalau dia naik gitu ya, kalau dia naik itu ya uang kita gitu ya, kita dapat. Broker nggak rugi ya, nggak rugi ya. Orang setiap kita klik ada spread kok, guys. Setiap kita klik itu ada fee. Klik aja dia langsung potong fee-nya. Mau kita rugi mau kita untung ada fee-nya. Pada saat naik ya itu untung kita. Pada saat turun kerugian melebihi 100 dolar, artinya kan duit kita udah habis. Ya kan, duit kita udah habis, maka akun dijual oleh dia otomatis, harus dijual. Karena apa? 99.000 kan duit dia gitu, guys. Duitnya dia yang cuma sekedar dipakai untuk membeli lah gitu. Untuk membeli, jika kita rugi di atas modal, belum sampai modal lah, misalkan biasanya disisain 100 dolar, bisa disisain 30 dolar. Kalau udah mencapai 70 dolar, biasanya langsung dijual otomatis sama mereka. Nggak peduli karena membahayakan punya dia, ya kan. Kita dikasih modalnya kan nggak mau rugi dia seperti itu. Nah, itu adalah trading forex. Bisa trading emas, trading forex, trading minyak gitu ya, ada di sini. Ada juga minyak, ada juga silver, itu apa sih, perak ya, perak dan juga emas gitu ya. Indeks saham juga, bukan sahamnya ini kayak kalau di Indonesia IHSG gitu ya. Jadi IHSG itu adalah pasar atau bursa untuk yang isinya di dalamnya itu adalah berbagai saham di perusahaan Indonesia gitu. Nah, Nasdaq adalah sebuah pasar saham yang isinya ada ribuan perusahaan di dalamnya, tapi ini di perjual dan belikan seperti itu. Nah, itu adalah untuk enaknya di trading forex. Nah, tidak enaknya itu satu, ada margin call itu. Karena kita dikasih pinjam, makanya akan dijual otomatis sama dia gitu ya. Harusnya kan jangan dijual, tapi ya memang bagaimana, modalnya dia kok gitu. Kalau nggak mau dijual otomatis, ya kalian modal aja 3 miliar gitu. Karena modal 3 miliar nggak perlu dipinjamin gitu. Jadi tapi kalau kita nggak punya duit ya kan dipinjemin aja gitu, toh nggak ada ruginya juga gitu ya. Kalau untung buat sendiri. Nah itu enaknya. Nggak enaknya itu ada margin call, begitu udah ruginya segitu ya dibuang gitu ya, dipotong otomatis, padahal mungkin setelah turun nanti akan naik lagi, mungkin harapan kita kan begitu. Nah, tapi ini adalah satu yang sangat berisiko, guys. Satu-satunya yang bikin resiko apa sih? Emosi kita aja sih. Kita ngelawan diri kita sendiri, itu saja sih. Mungkin sebenarnya trading ini ngelawan diri sendiri. Jadi kalau kalian belum belajar, belum mumpuni, jangan deh. Belajar dulu boleh gitu ya. Boleh. Nah, kelebihan selanjutnya adalah di trading ini itu ada demonya, guys. Ada demo. Jadi kalian bisa belajar demo saja. Seperti ini kan ada demo, Valbury demo, OctaEFX demo. Jadi belajar dulu tanpa pakai duit gitu ya, tanpa pakai duit seolah-olah
dipinjemin aja gitu ya. Ya seperti ini kan hasil tradingannya gitu kan. Belajarnya tuh lama guys, udah berapa tahun belajar ini, belum berani juga mau ngasih duit lagi gitu. Dulu awal-awal iyalah, nah biasa lah namanya, apa kata orang gitu di YouTube, bla 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 bla, udah ikut aja gitu. Ya gedebuk habis duit gitu. Ternyata nggak bisa begitu guys. Ternyata trading nggak bisa begitu. Nggak bisa cukup hanya klik buy dan klik sell, tidak, nggak bisa, pasti bangkrut gitu ya. Karena bukan itu namanya main, itu main-main itu kalian kayak gambling aja gitu ya. eh tapi kan itu judi. Nah, bola itu apa, olahraga atau judi? Tapi kenyataannya itu dipakai buat judi. Jadi mindset kita, otak kita itu judi pakai media bola. Mancing ada yang judi juga, burung ada yang judi juga, padahal nggak judi kan sebetulnya, tapi ada mindsetnya. Nah sama ini juga sama sebetulnya ya dagang, wong ada barangnya kok, ada emasnya di sini kan, dijual, ada emasnya di sana gitu, ada sahamnya itu, ada harganya sedunia gitu, harganya memang sedunia jualan ini. Nah tapi kalau otak judi ya itu tadi, cuman baca naik, kayaknya ini bakal naik di hari ini, seperti ini mau turun nih, turun, kita share, ujuk loh kok naik gitu, atau loh bener turun kan, kita untung. Itu otak judi guys. Jadi nebak, orang kalau nebak ya, nah, apa sih, bola juga nebak, nanti pokoknya di menit ke-30 akan 1-0 misalkan, itu kan tebak kan. Mancing 5 kilo dia yang paling banyak, nebak, itu judi guys, seperti itu ya. Itu judi yang gambler, nebak, itu satu. Yang kedua, kalau konsep itu akan panjang nanti ceritanya, konsep ya, dari sisi konsep. Judi itu duit yang bagaimana, ini gold yang seperti apa, itu kalau teknis, kalau ngomongin judi sudahlah, kalau kalian masih judi ya nggak usah ikut lah gitu ya, cukup nonton aja, nonton aja sudah gitu ya, nggak usah. Kalau ini ini judi ya sudah, terserah kalian aja lah, kalian coba hindari hal-hal begini saja. Ini buat kalian yang ingin belajar saja, oke? Nah itu tadi ya, ada kurangan ada kelebihannya. Terus selanjutnya kita ke saham guys. Saham, contoh saya kebetulan ada di NH Korindo yang sudah cukup lama gitu ya, di NH Korindo ini. Di NH Korindo ada macam-macam, mana sih chartnya, portfolio watchlist. Nah di di saham itu, di IHSG itu ada saham-saham Indonesia ya, mulai dari Sampurna, BCA, Telkom, Astra, Unilever, BRI, Mandiri, BNI, UNTR itu apa sih, Ciputra, Antam, Arto, Avia, Goto, Bukalapak dan lain-lain. Ada banyak guys, kalau kulihat di sini totalnya itu ada 800 kalau nggak salah guys. Ada 800 perusahaan Indonesia yang sudah ada di pasar bursa. Kalian tinggal beli mau berapa lembar. Memang minimal pembelian itu adalah 100 lembar guys. Contoh ya, harga saham BCA hari ini adalah, hari ini tadi gitu ya, tadi kalau ini kan malam ya, malam tutup sih, dia ikut jam kerja, itu 8.926 per lembarnya. Ini harga per lembar saham BCA. Untung beli minimum itu 100 lembar, satu lot ya, minimum 100 lembar. Jadi kalau kalian mau beli, modalnya harus 890.225. Jadi kalikan aja 100 deh gitu ya. Itu untung beli minimum. Nih, tergantung harganya ya. Yang murah kan ada nih, kayak misalkan Goto harga 100 perak, 100 rupiah gitu. Kalikan 100 berapa sih? 1000 kali ya, satu lot. Ada yang 300, 232. Ini UNTR apa sih? Aduh, coba apa guys, lupa ya. Ini 25.000 guys, mahal gitu ya.
Ada banyak, sebenarnya banyak, kalian milih yang mana terserah kalian, tinggal kalikan 100, jadi modalnya itu ya. Nah, apa bisa di trading? Bisa, sama. Cuman kalau trading ini, saham itu adalah spot trading, jadi kita hanya bisa membeli di harga bawah, harga rendah, jual di harga tinggi. Kalau kita beli di harga tinggi, jual lagi lebih tinggi, dia seperti itu. Kita tidak bisa beli penurunan, nggak bisa. Kalau forex kan bisa. Kalau misalkan trennya turun, oh dolar kayaknya turun nih akhir-akhir ini, ya kita beli sell aja, sell ngeliat trennya gitu. Ini nggak bisa tren, kalau trennya sedang turun aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain guys. Tapi sepanjang penurunannya kan ada begini guys, set 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 set, ada ya. Mau bertahun-tahun dari dulu ada tuh begitu, seperti itu tuh. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Namanya kalau trading, kalian berdagang. Contoh, pada saat di bawah sini di 7.000 satu lembar, oh kalian beli 100 lembar berarti kan 700.000. Begitu tunggu dalam beberapa waktu, set gitu, kemudian menjadi 8.000 di sini, 8.000 berarti kan kalian jual, untung 100.000 kan. Nah dari sini ke sini naiknya berapa hari? Ya belum tentu guys. Ada yang besok langsung naik, ada yang sebulan 2 bulan gak naik-naik. Jadi tergantung pasarnya kan, tergantung pasar, tergantung rame enggaknya. Kalau rame ya naik cepet, kalau enggak ya malah turun anjlok gitu. Begitu nyampe dia turun lagi. Kalau sudah naik jual. Nanti kalau udah turun gini ya jangan beli, tunggu dulu gitu, tunggu kira-kira mau balik ke atas baru kalian beli lagi. Itu trading seperti itu guys. Beli saham gitu ya, beli lembar saham itu adalah untuk saham. Dan saham ini pergerakannya tidak liar guys, tidak liar seperti halnya forex. Forex itu ada jual paksa, kalau ini tidak. Katakanlah kalian membeli di Sampurna di 1.005 nih, beli kalian hari ini, berarti kan kalau satu slot berapa, 10.000 ya, 10.000. Tiba-tiba turun nih 1.900, 700. Tapi aduh, biarin deh, saya nggak mau jual. Itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Sampai kapanpun, mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya nggak akan pernah hilang duit kalian gitu ya, nggak akan pernah hilang. Kalaupun tadi beli 1.000, turun di 700, ya biarin aja gitu ya. Mungkin akan naik lagi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak tahu gitu ya. Pokoknya kalau masih kalian nilainya sedang turun, ya nggak usah dijual, nggak usah panik gitu ya. Kalau kalian lihat saya punya Goto sudah berapa lama guys, saya udah dari kapan saya beli nih. Saya belinya kan 1,6 juta nih, sekarang jadi 1,8 juta. Itu dari kapan guys, udah lama gitu ya, nggak naik-naik lah, naiknya segitu-gitu aja gitu. Karena saya kan nggak trading, saya cuman beli, sudah keletakin aja gitu. Saya hari ini kebetulan belum trading lah, kebanyakan saya hanya belajar aja, tapi belum trading betul-betul untuk ngasilin duit, itu belum. Kebanyakan saya beli, saya taruh, biarkan seperti itu. Nah itu kalau saham. Jadi walaupun nanti turun, dulu waktu itu kemarin saya beli 380 ada, ini 17.000 bulan gini. Awalnya saya 300 loh beli, kemudian turun ke 87 kemarin nih, saya beli 87 sebagian, ini udah kecampur nih, sekarang di 100 perak harganya. Kemarin ada beli 87 perak selembar gitu. Nah ada rugi, ada turunnya, ada rugi, ada naiknya. Jadi kalau yang beli dulu ya rugi sedikit ya, sekarang yang beli kemarin sedang naik. Tapi secara total saya ada penambahan uang 16% lah, seperti itu ya. Lamanya tuh belum ada setahun kan, Goto kapan sih dia seperti itu. Jadi nggak ada ini kelebihan kurangnya seperti itu. Oke, itu adalah untuk saham. Saham itu tidak seliar, jadi kita tidak takut lah kalau duit kita beli di sini kemudian dia turun, ya udah biarkan aja, namanya investasi. Kalian beli emas, masa emas hari ini beli di pasar 700.000, kemudian dengar sekarang 600, kalian panik sih? Ya kan emasnya masih ada, nah ini juga masih ada, oh masih di sini gitu.
Kan masih ada di sana gitu, di NH Korindo ini masih ada gitu. Tinggal kalian ambil, kalian beli, atau kalian menjual, tinggal jual aja. Kalau enggak pun nggak apa-apa gitu ya. Masih di sana gitu, masih kalau kalian BCA Sekuritas masih di BCA. Masih di NH Korindo, masih di NH Korindo. Termasuk GoTrade juga nih. GoTrade juga yang Indonesia terutama itu kan ada di Indonesia gitu ya. Kalau ini sih ini di Amerika yang ini gitu ya. Kalau ngeliat waitlistnya all stock ini semua yang Amerika tuh komplit guys. Ada 1.143 perusahaan yang dijual di GoTrade Amerika di luar gitu. Tapi dia di luar guys ini, yang ini. Dan untuk beli dan deposit dan withdraw gampang. Saya kemarin udah nyoba soalnya. Saya dulu beli $10 apa ya, 200.000 gitu. Saya beli kemudian saya jual, saya coba withdraw gitu walaupun 100.000 dan udah masuk oke lah gitu. Nah memang waktunya butuh 3 hari untuk withdraw, bukan hari ini withdraw kemudian masuk, nggak bisa. Itu udah aturan bahwa untuk narik itu 3 hari, siapapun 3 hari seperti itu. Kalau yang Indonesia untuk aman ya di Indonesia karena ada di Indonesia. Jadi kalau perusahaannya bangkrut kita masih bisa minta tolong ke pemerintah untuk ngurus lah gitu kalau duitnya banyak gitu ya. Emang itu resikonya gitu guys, itu namanya kan tersentral, ini sentral. Jadi begitu kita masukin duit ke GoTrade, duit kita ada sama dia gitu. Kalau kita beli emas kan emasnya dibawa pulang nih. Sekarang kalau saya beli emas di Valburi, di IMF di mana, itu saya nih kasih uangnya ke dia, emasnya saya taruh di sana gitu. Saya beli emas di sini, beli euro, beli dolar gitu, itu sudah saya kasih duit, udah gitu duit gue dititipin ke dia gitu. Makanya kita harus milih nih karena sentral, jadi kita harus apakah Okta bener, apakah FBS, Valburi, IMF bener nggak sih ini perusahaan gitu, rekodnya bagaimana, sudah berapa lama, sudah kan itu tugas kita seperti itu. Nah sama juga di saham, kita harus yakin betul dengan broker ini, BCA Sekuritas bagaimana, NH Korindo seperti apa gitu ya, kan ada Mandiri Sekuritas, ada BCA Sekuritas dan lain-lain, ada banyak lah, kalian tinggal milih saja. Tapi pilih yang menurut kalian sekuritas itu baik gitu ya, karena duit kita di sana, kita beli sesuatu, nitip lagi ke dia gitu ya. Walaupun dia bangkrut nih, lembar sahamnya masih kita pegang, kan kita dapat kayak apa ya, kayak resi gitulah, kayak kwitansi gitu. Kita tinggal download, nih kita simpan gitu ya. Walaupun ini bangkrut, sebetulnya saham kita masih ada gitu, sebetulnya gitu ya. Begitu itu untuk saham. Nah selanjutnya untuk kripto guys. Kripto kalian udah tahu kali ya. Kripto itu adalah sebuah aset komoditi. Jadi di Indodax lah contohnya. Nah di Indodax ini kan sebetulnya karena dia adalah perusahaan kripto yang paling lama lah di Indonesia gitu ya. Jadi apakah sehat dan tidaknya ya kan sudah dari 2000 berapa ya, 2014 kali ya, kalian lihat profilnya sampai sekarang masih ada ya. Paling tidak kalau dia lama bertahan artinya ya dia bisa lah gitu, seperti itu. Mungkin itu hanya gitu ngelihatnya, kecuali kalian mau datang ya silahkan, toko kripto ada banyak banget guys, saya nggak apal lah gitu ya, cuman saya itu aja lah. Kemudian ada, kalau yang di luar negeri ada Binance, ada Gate.io, ada Maxi, ada Kraken, Huobi, apalagi Coinbase, apalagi Hotbit dan lain banyak guys. Nah, sekarang kripto kekurangannya kripto atau kelebihannya kripto dengan yang lain itu apa? Secara prinsip, secara konsep, dia adalah seperti saham. Kita membeli di harga rendah, jual di harga tinggi. Kalau kita beli di harga tinggi, jual yang lebih tinggi lagi. Yaitu itu konsepnya seperti itu. Contoh misalkan nih Shiba Inu gitu ya, Shiba Inu. Nah, secara tren kan turun guys, turun gitu terus. Secara tren turun. Jadi sebetulnya kalau tren turun, ya untuk investasi jangka panjang
apakah harus masuk sekarang atau tidak gitu. Pada posisi ini sebetulnya ya kalian beli pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau nunggu naik ya telat. Tapi makanya kalau investasi itu ya milih mana yang kira-kira kripto terbaik, kalian beli sedikit gitu. Nah, karena ini juga sama guys, jangka panjang guys, nggak bisa besok pagi, tidak bisa, kecuali kalian trading. Kalau trading nih seperti ini nih. Ini trading nih, setiap jam, setiap 15 menit itu bergerak. Nah bergeraknya kayak gini, edan-edanan, tiba-tiba gede boom gitu, naik boom, nanti turun gejuk begitu guys. Ini kan sebetulnya tinggi guys, segini nih. Nah kalau trading itu duitnya kan harus gede gitu, duit gede. Karena kalau kecil ya dapatnya sedikit guys, karena kan nggak ada leverage, nggak ada pinjaman gitu. Beda sama forex tuh gede karena kita dipinjami gitu oleh mereka gitu ya, tapi resikonya juga besar. Kalau ini kita sama, belinya naik aja, kalau turun ya rugi, seperti itu. Nah kalau kita trading, kita milih lah, misalkan contoh yang paling terkenal apa ya di Indonesia, di dunia ya biasanya sih Bitcoin lah contohnya. Bitcoin kan turun terus, namanya trading kan, kita beli di sini sampai sini kita jual, tunggu dulu, turun lagi, beli di sini, kita jual. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin ke bawah. Nah itulah tugas kita belajar gitu ya, bagaimana membaca dia naik turun, seberapa turunnya, berapa dia naik, dia turun, berapa naiknya, berapa turunnya gitu. Karena kan kita membaca, kalau kita beli kan harus di sini nih. Posisi sekarang ini harus beli nih di sini guys. 400 juta tuh. Satu koin itu 400 juta. Bitcoin ini namanya Bitcoin, harganya 400 juta. Itu gila amat gitu. Tapi kita bisa beli per 20.000 boleh guys. Kalau di kripto tidak harus beli 400 juta kita beli satu koin, tidak. Nah itu ada kelebihan juga gitu kan. Kalau saham nggak bisa, satu lot 100 lembar harganya 800.000, ya sudah, kita harus beli segitu. Kita nggak bisa beli seperti itu. Ada sih yang beli share, sama seperti tadi yang Amerika itu bisa kalian beli per $10 bisa. Tapi itu bukan beli saham guys, itu kayak beli share-nya aja. Kalian nggak punya sertifikat beda sama kalau kita beli BCA, kita dapat kwitansi. Ya kan kita pegang gitu ya kwitansinya, untuk kalau ada apa-apa nanti kita bisa klaim gitu. Nah kripto juga sama. Kripto kalau kita mau trading ya sama, kita beli di sini, jual di sini, nunggu nanti biar turun dulu. Setelah turun, sebenarnya kan dia puncak nih sini, kita nggak tahu nih bakal naik bakal turun, ya kita tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu biar betul-betul turun, nanti kita beli di sini biar naik. Atau dia naik sekalian des sampai sini, dia naik ya kita beli di sini gitu, untuk supaya dia naik gitu ya. Nah tahu naik dan tidak itu ya lagi-lagi itu ilmunya harus dipelajari, bukan gambling. Wah ini bakal naik deh, kata Simbah Dukun akan naik dah. Ah itu mah udahlah, lupakan aja lah guys kalau kayak gitu guys, nggak kena gitu ya, percuma gitu. Kalau mau trading kayak begitu ngabisin duit gitu ya. Tapi kalau kalian invest ya tinggal cari koin yang bagus, simpan, oke. Nah kalau kripto kelebihan kedua adalah koin ini setiap misalkan kita tadi beli di sini gitu ya. Kalau saham dulu ya, saham itu begitu kita beli di sini, duit kita di sana, kemudian barangnya kita di sana, kita hanya dapat kwitansi guys, gitu ya, dapat kwitansi. Jika perusahaannya bangkrut, ya kita punya kwitansi sih mau nuntut dia gitu ya, Tapi kalau bangkrut atau dia melarikan diri, ya kwitansi buat apa gitu ya. Nah itu bedanya guys. Sama juga terhadap forex. Kalau bangkrut, ya kita hanya punya kwitansi gitu. Kita tuntut ke dia. Tapi namanya bangkrut, boro-boro dia punya duit gitu. Nah sebenarnya kan di pasar nih dagang. Pokoknya kalau ini bangkrut ya memang nggak bener dia pakai duit kita gitu kan, harusnya
kita beli ke dia, kita simpan di sana, duitnya nggak boleh dipasarin. Nah, dia kan cuma pasar doang. Dia hanya tempat untuk naruh barang pembeli dan penjual. Contoh seperti ini guys, di sini bisa dilihat. Nih ya, ini kan untuk mempertemukan. Kalau saya mau beli, berarti kan harus ada yang menjual guys. Kalau nggak ada yang menjual ya nggak bakalan ada. Saya mau beli apa gitu. Nah, ini adalah bandrol-bandrolnya. Saya bisa aja, misalkan saya mau beli. Oke, saya mau beli. Harga saya mau belilah contoh ya. Sekarang harganya adalah 407 juta ya per koin. Misalkan nih. Saya nggak mau dong 400. Saya mau belilah asalkan 400 juta misalkan di sini. Sudah, tulis 400. Nanti orderan kita akan masuk ke sini dan menunggu nanti akan ada di sini gitu ya, akan di sini. Nanti kalau ini turun, baru kebeli gitu. Duit kita udah di sana sih gitu, cuman kita begitu nanti Bitcoin turun set ke 400 juta, baru kita akan dapat barang. Begitu juga mau mau jual. Namanya yang ngejual kan harus tinggi-tingginya guys. Masa ngejual semurah-murahnya? Kita beli 400 juta, udah naik 400 lagi nih, 408 juta udah dapat kan? Jual ya jual aja. Tapi kita bisa nih, waduh saya nggak mau lah. Saya pengen jual di 428 juta misalkan. Seperti itu. Kita share. Ya nanti bandrol kita, harga kita akan ada di sini. Ya ngantri ya sampai harganya naik gitu ya, sampai harganya ini karena ini baru 412. Nanti naik di 428 baru koin kita kejual kayak gitu. Jadi yang jual dan beli bukan si brokernya, bukan ya, orang lain gitu ya. Yang beli adalah orang lain. Kalau saya tadi beli 100 juta, kemudian nanti udah 105 juta, kalian beli, itu mungkin barang gua gitu ya. Kalian yang beli gitu. Dan seperti itu koinnya. Nah, itu adalah untuk perdagangan. Nah, bedanya lagi kalau kripto itu mirip-mirip dengan kita beli emas di toko emas. Kalau forex kita beli duitnya di sana, kita taruh aset di sana. Kalau bangkrut, kelar. Bisa nuntut sih, tapi ya belum tentu balik lah gitu. Saham juga begitu. Kripto tidak guys. Kripto kita beli di Indodax nih. Kita beli salah satu dari koin ini. Contoh, ini saya ada koin konten kan. Vol Inu. Saya ada berapa juta ini? 44 juta koin ya. 40 juta koin. Senilai hari ini memang 524.000 totalnya nih. Per koinnya berapa nggak tahu dah, ini masih murah soalnya kan. Waktu beli masih koma-koma gitu. Masih koma-koma, ini masih 0, nggak sampai serupiah pun. Masih 0,000000147. Jadi satu koinnya masih murah sekali, makanya saya dapatnya banyak. Dapat koinnya, bukan dapat duitnya. Duitnya kan tergantung harganya. Nah, tiba-tiba saya ada Vol Inu nih di sini. Kayaknya Indodax nggak asik deh. Pelayannya nggak oke. Indodax juga kayaknya bosnya nyalagunain nih, nggak bener. Oke, saya mau tarik nih. Itu bisa guys, tanpa harus menjual dulu. Kalau kalian mau narik dari sini, kalian beli emas di MFX, di Malburi atau EBS, beli emas di sana. Untuk narik duit itu nggak bisa ditarik emasnya mas. Kalian harus tarik bentuk rupiah. Jadi harus kalian jual dulu. Padahal kan sayang, waduh saya punya emas harganya sedang nggak asik, harus saya jual gitu kan. Nah itu juga saham juga begitu. Saham BCA nih, tiba-tiba perusahaan NH Korindo ini kayaknya waduh nggak bener nih. Padahal saya masih rugi atau masih belum cukup lah keuntungan saya, terpaksa saya jual. Jadi tidak bisa BCA-nya saya bawa pulang gitu, tuh nggak bisa gitu ya. Kwitansinya doang gitu ya. Tapi kalau kripto itu tidak. Kripto ini kelebihannya ya di situ. Vol Inu di sini di Indodax. Indodax tadi nggak benar.
saya bisa tarik guys, saya bisa withdraw, saya bisa tarik kemana, ke alamat manapun, ke rekening manapun. Bisa saya pindahkan ke Get.io, bisa ke Maxi, bisa ke Binance, bisa ke kripto dan lain. Yang penting itu adalah pasarnya kripto, saya masukin ke sana. Ternyata pasarnya juga nggak bener juga nih, saya mau simpan jangka panjang deh, takutnya dia juga kabur, dia juga bangkrut dan lain-lain. Oke, kalian bisa simpan di wallet sini. Wallet itu adalah milik pribadi. Ini adalah aplikasi penghubung antara aset kita gitu ya, aset milik kita dengan blockchain. Kita akan ambil contoh lah ya. Nih, ini ada Milo, ada Pit, ada Loop. Sama, ini kan hasil konten gitu ya. Saya bikin konten-konten. Ini saya di sini di dompet saya itu ada 3 juta koin Milo. Hari ini kalau di total adalah 492.000 karena satu koinnya adalah harganya, satu koin itu 0,000012 rupiah per koin, makanya 500.000 dapatnya banyak lah gitu, 3 juta koin. Ini adalah milik kita guys, ini dompet kita. Dompet kita ini kalaupun ini dompetnya hilang, SafePal hilang, MetaMask hilang atau hilang nih, saya sudah simpan kuncinya untuk misalkan 5 tahun ke depan nanti ada wallet lain, wallet namanya lain lah gitu ya, namanya lain, entah Trust Wallet sudah hilang, ini udah bubar, ini udah bangkrut dan lain-lain. Tapi kan 5 tahun ke depan nanti ada perusahaan baru yang bikin wallet baru. Nah itu kita masukin ke sana, plung, seperti itu. Makanya kita aman. Dari wallet sini kita bisa kirim ke exchange di masa depan. Mungkin Indodax udah nggak ada, toko kripto bangkrut, Binance kabur, Get.io entah kemana. Tapi selama kripto itu masih ada yang jual dan beli, pasti ada pasarnya guys. Baik pasar yang tersentralisasi, sentral itu ada bosnya, ataupun pasar yang tidak ada bosnya. Kayak pasar, kalian misalkan gini, kalian datang ke pasar malam lah, itu kan nggak ada bosnya. Cuma ujuk-ujuk datang di pinggir jalan, ada yang jual, ada yang beli. Saya punya sepatu nih, sepatu saya bawa sepatunya ke pasar malam, saya pajang, ada orang lewat beli. Nah, itu ada guys dalam kripto. Itu kelebihannya. Jadi itu namanya decentralized exchange atau apa sih? Toko ya tidak terpusat, toko yang nggak ada bosnya. Kalau ini kan ada bosnya nih. Yang ini punya Oscar Darmawan, ini punya JC, ini punya siapa lah. Pokoknya saya ingat 2 ini. Yang punya Oscar, yang ini punya Chasing Peng, apa JC lah sama punya itu. Yang ini 2. Tapi kalau di DEX, contoh misalkan kalian di sini nggak ada aplikasinya guys, mungkin di itu ya, di website misalkan kayak Uniswap, ini Uniswap. Nah ini adalah toko kripto, toko dadakan, toko apa ya, pokoknya toko ini itu nggak ada yang punya guys, yang ini nggak ada yang punya lah gitu ya. Artinya kita tinggal datang ke sana, konekin wallet kita, nih konekin walletnya tadi, kemudian di sini koinnya apa gitu ya. Misalkan tadi saya punya koin apa tadi ya, Shiba lah misalnya ya, koin Shiba. Kemudian kita jual kemana, jadi apa nih? Misalkan saya jual menjadi USDT lah, US dollar gitu ya, USDT jadiin dolar. Ya sudah, nanti masukin koin Shiba kita berapa, harga pasar berapa, kita jual gitu ya, jadi dolar. Jadi nanti di dompet kita udah jadi dolar. Nah dolar ini adalah dolar kripto, belum bisa ditarik ke rupiah. Makanya tetap mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus ada exchange yang terpusat, yang ada bosnya. Karena exchange ini diatur oleh negara gitu ya. Exchange ini terkoneksi dengan bank, BCA, Mandiri dan lain. Artinya kita punya USDT, kita bisa jual tuker ke rupiah.
Begitu guys. Oke. Udah panjang lebar, apalagi ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kripto itu seperti itu. Jadi kalau kalian nggak suka sama toko kripto, pindahkan ke Binance. Binance nggak suka, ke Get.io. Get.io nggak suka, ke Huobi. Huobi nggak suka juga, kita pindah ke wallet, gitu ya. Wallet udah simpan, orang itu barang sendiri kok. Kecuali nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan mau dijual, ya udah masukin lagi aja. Cari wallet di masa depan yang ada walletnya, kita install walletnya, kita masukin kodenya. Dari sana kita bisa jual ke toko inilah gitu ya, toko yang ada bosnya. Karena yang ada bosnya dia biasanya karena kripto ini yang diatur oleh pemerintah manapun, Amerika kah, Singapura, Malaysia dan lain-lain, itu adalah toko yang ada bosnya. Kalau yang nggak ada bosnya, adanya adalah adalah dolarnya kripto, USDT, kemudian apalagi BUSD, kemudian DAI, kemudian apalagi ya, ada banyak lah gitu ya. Jadi dolarnya dolar kripto gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia ada BIDR gitu. Jadi itu kita jual ke rupiah bisa guys, bisa gitu ya. Tapi itu dalam bentuk kripto, belum bisa kita convert ke rupiah. Nah, yang convert rupiah adalah tadi itu exchange inilah gitu. Jadi tetap aja exchange bakal ada di masa depan, pasti ada. Katakanlah ini bangkrut, katakanlah ini hilang, pasti di masa depan masih ada, selama masih ada yang mau membeli dan menjual kripto. Ya guys, demikian ya untuk kelebihan dan kekurangan dari trading. Kalian bisa lakukan trading, kalian bisa lakukan investment. Kalau trading, duit kalian harus setidak-tidaknya paling tidak ya 10 juta ke atas lah. Paling tidak gini, begitu kita trade, kita beli barang, nanti naik itu adalah gitu ya, dapat 100.000, 200.000 sehari kan oke gitu ya. Kalau kita cuman sejuta, kayak dapatnya cuman 5.000, 3.000 gitu guys. Ya kalau kalian rajin sih nggak apa-apa gitu ya, kalian rajin. Kalau saya lebih suka hari ini karena belum saya sedang nunggu, saya suka investment, saya harus invest dulu. Punya 200.000 gua beliin aja, beli simpan. Target saya adalah untuk kripto mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan minimum. Tapi kalaupun nanti 2 tahun saya belum sesuai target atau masih belum naik juga, gua biarkan 5 tahun. Masih belum juga, kurang ajar, 10 tahun nggak apa-apa. Ternyata saya butuh duit, ya nggak apa-apa, saya jual lagi aja gitu ya. Kan kalau sekarang ini kan tetap aja saya biar bagaimanapun sekarang ini kalaupun saya butuh duit, saya masih ada 1.200.000 nih, nggak hilang kemana-mana kok. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak akan hilang lah gitu. Kita tinggal jual aja ini koin ini, dapatlah duit segini buat beli makan gitu ya. Artinya duit kita ada di sana, tinggal ini. Nah kalau kripto di Indodax instan, jual, withdraw itu langsung dalam 1 hari lah. Kalau Indodex gitu ya, pengalaman saya seperti itu. Kalau yang lain-lain, kalau forex kemudian itu ada sih forex Indonesia sehari juga, tapi kalau forex luar 3 harian gitu guys. Oke, itu kalian tinggal pilih mau apa. Mau forex, mau saham, mau kripto. Sekali lagi, jauhi forex kalau kalian tidak mau belajar. Jauhi, karena ini beresiko. Untuk investment juga nggak bisa. Kalian nggak bisa investasi di sini karena apa? Kalian tidak punya 3 miliar. Kecuali kalian punya 3 miliar, nggak apa-apa. Karena kalian dikasih pinjaman, jangan. Kalau kalian harus mumpuni betul di sini. Kalau saham dan kripto boleh. Kalian mana yang paling suka, kalian suka logonya, logonya bagus banget ya, beli 500.000 boleh, silahkan beli, lupakan gitu ya. Ya kayak kita beli rumah, beli emas, lupakan lah gitu, biarin aja, toh sawah tuh masih ada di sana, tanah gua masih di sana. Sama kripto juga masih bisa begitu, saham juga bisa begitu. Tapi kalau saham, perusahaannya bangkrut, ikut bangkrut perusahaannya ya. Ini broker nih, ini pasar, ini tokonya, toko yang jual saham. Tapi BCA itu kan perusahaan lain. Kalau perusahaannya bangkrut, sahamnya otomatis dipotong guys, dibuang dari pasar. Artinya kan duit kita sia-sia. Artinya
udah nggak ada di pasar gitu ya. Siapa yang mau beli perusahaan udah bangkrut gitu ya. Bukan ininya bangkrut. Tadi kalau kita ngomong ininya bangkrut, duit kita nitip di sana, BCA-nya kan nggak bangkrut, BCA-nya ada gitu. Tapi duit kita dibawa lari, BCA-nya gitu maksudnya. Nah, tapi ada juga resiko kedua, si BCA-nya yang bangkrut. Setelah BCA-nya bangkrut, itu langsung ditarik guys dari peredaran gitu ya. Jadi nggak boleh dijual lagi. Yang udah hilang ya sudah. Bisa sih BCA diklaim gitu, tapi kan namanya pilot gimana sih membayar? Pasti yang gede-gede dulu kali. Itu persengket, itu perdata guys lama gitu ya. Itu adalah sebuah resiko. Kalau di kripto, selama internet masih ada, selama orang masih ada, kripto tetap akan ada. Terlepas dari laku dan tidaknya. Laku dan tidak satu hal berbeda. Tapi selama internetnya masih ada orang yang megang masih ada nih, masih ada komputer yang hidup. Karena servernya kan masing-masing, saya juga bisa gitu, saya ngidupin komputer, saya stacking di sana atau delegate atau apapun bentuknya, selama di dunia ini masih ada, itu dia tetap akan ada gitu ya, dan tidak akan hilang kecuali passwordnya hilang, dicuri orang, dan lain-lain. Itu mungkin lah kaliannya, bukan password ya, kalau di sini ada password, ini password atau apa segala macam karena ada bosnya. Tapi kalau dompet kalian tuh kode gembok yang udah, kalau saya ngambil gembok kalian udah saya bisa nyuri semua lah gitu, istilahnya begitu, nggak perlu susah-susah gitu ya, istilahnya begitu. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sekali lagi, kalian belajar dulu, jangan hanya sekedar ikut FOMO, ikut kata saya, ikut kata YouTuber, ikut kata influencer dan lain-lain. Nanti bijaklah menggunakan uang guys. Jadi apa salahnya sih kalian membaca ya gitu ya, apa itu kripto, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, bagaimana cara ini itu. Sempatkanlah waktu 1 bulan untuk full kalian membaca apapun yang ada di otak kalian gitu. Contoh, bagaimana sih saya mau menjual barang di ITC Cempaka Mas gitu. Kalian kan harus tahu jalannya ke sana, terus kemana kalau mau nyewa tokonya, berapa sewanya, bagaimana pintu masuknya di mana, ini ketemu siapa, dan itu kan harus belajar. Sama juga setiap perdagangan kalian harus seperti itu, minimal kalian tahu dulu gitu ya. Masa iya kalian mau jadi koki nggak tahu wajan, kan kebangetan gitu ya. Nah, itu wajib sempatkan dulu 1 bulan lah, nggak usah kalian ngebu-gebu kemudian beli aja begitu, janganlah. Mau itu investasi kayak mau trading, ya janganlah. Walaupun kalian investasi kan nggak perlu tahu banyak, tinggal cukup beli, abaikan, taruh saja sudah kan. Memang sih, tetapi ya sempat belajar lah, nggak ada salahnya kalian belajar gitu ya. Kalau trading wajib, trading untuk harian wajib belajar dulu, jangan judi. Kalau kalian nebak-nebak itu judi, udah gitu aja sih kalau udah ngomong judi gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.